Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema waspada penyakit musim pancaroba. Tentu dengan kedua narasumber kita yaitu Pak Joni Tabrani selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu dan juga Ibu Epi Herani dari Puskesmas Pasar Ikan Bengkulu. Nah, tadi kita sudah membahas di segmen pertama bahwa pada intinya musim pancaroba ini kan peralihan cuaca sehingga tubuh kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan cukup cepat menyesuaikan dengan perubahan cuaca yang sangat dinamis ini sehingga terjadilah berbagai macam penyakit yang menghampiri tubuh kita. Nah, saya ingin ke Ibu Epi nih. Jadi intinya kan adalah peralihan ini, Bu. Tubuh kita tidak bisa menyesuaikan diri. Nah, jadi hal yang harus dilakukan pertama itu adalah menyesuaikan diri, harus menghindari peralihan ini sebaik mungkin atau menjaga daya tahan tubuh kita agar bisa menyesuaikan diri dengan perubahan cuacanya, Bu. Baik Bapak, mungkin untuk kalau menghindari, mungkin itu kalau tidak mungkin, namanya suatu musim itu kan tidak bisa dihindari, namun kita akan mempersiapkan diri menghadapi pancaroba ini dengan meningkatkan imun Bapak. Jadi kalau kita sebagai diri sendiri dan sebagai petugas kesehatan, itu pertama kita meningkatkan imun kita sendiri. Berarti tubuhnya yang akan kita siapkan yang dipersiapkan untuk menghadapi cuaca yang dinamis tersebut. Otomatis kita harus menyiapkan imun tubuh kita sebagai diri sendiri. Kemudian untuk ke masyarakat kita memberi edukasi kepada masyarakat tentang berperilaku hidup sehat seperti germas misalnya. Dengan germas itu nanti imun tubuh masyarakat juga bisa meningkat di masa pancaroba ini Bapak. Mungkin ini juga sebagai edukasi kepada masyarakat di rumah Ibu mungkin. Ya. Ini kan mungkin masih banyak yang belum tahu bahwa tubuh kita yang harus bisa menyesuaikan dengan perubahan cuaca yang ada. Langkah-langkahnya seperti apa nih Bu? Biar supaya masyarakat kita juga menjadi teredukasi itu saat menghadapi musim pancaroba seperti ini. Baik Bapak, kalau misalnya persiapan kita itu yang perlu kita persiapkan itu tadi pertamanya imun tubuh tadi ya Bapak ya. Kemudian ada langkah-langkah yang harus kita ambil untuk menghindari, jangan sampai, karena kalau musim pancaroba ini Bapak tidak menutup kemungkinan bahwa banyak terjadi penyakit-penyakit yang akan berkembang di masa pancaroba ini. Untuk menghindari dari penyakit tersebut tentunya kita ada suatu trik ibaratnya apa yang harus kita lakukan. Pertama itu meningkatkan imun tadi dengan germas. Germas itu bisa melaksanakan olahraga secara teratur Bapak. Teratur itu enggak ini ya, harus ada terukur dan teratur. Bukan olahraganya misalnya kalau Bapak kadang kan kalau ibu-ibu yang di masyarakat yang itu kan yang penting capek mentung keringat, enggak seperti itu. Olahraga yang teratur itu olahraga yang rutin dan terukur. Terukur misalnya kan kita melakukannya rutin setiap hari dan terukur waktu yang akan kita laksanakan misalnya setengah jam sehari misalnya dengan tetapi rutin itu secara teratur dan terukur. Konsistensi ya seperti itu Bapak. Kemudian kita mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang untuk menyeimbangkan cuaca tersebut. Tentunya kita harus fit. Berarti asupan juga asupan gizinya harus penting, yang bergizi. Kemudian kita juga bisa dengan menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan itu cukup penting karena lingkungan itu dapat membuat dampak negatif seandainya lingkungannya tidak bersih, apalagi masa penghujan, masa musim hujan ya Bapak ya. Disitulah timbulnya perkembangbiak penyakit tadi. Di situ harus kita mengedukasi kepada masyarakat sebagai tenaga kesehatan untuk membersihkan lingkungan di sekitar kita untuk menghindari perkembangan penyakit tadi, sumber penyakit yang di lingkungan tadi. Yang ketiga kita bisa vitamin, mengkonsumsi vitamin bagi tubuh kita. Vitamin itu mungkin kalau ini kan seperti vitamin C dosis tinggi itu Pak bisa meningkatkan imun. Jadi dengan vitamin itu daya tahan tubuh kita bisa meningkat dengan vitamin tersebut. Jadi dianjurkan kepada masyarakat, keluarga pertama ya Bapak ya, untuk rutin paling tidak 1 hari sekali untuk
mengonsumsi vitamin tadi untuk daya tahan tubuh kita. Oke, artinya langkah-langkah ini memang harus masyarakat perhatikan karena di musim saat ini tubuh kita yang harus menyesuaikan diri dengan cuaca karena cuaca tidak bisa Kalau dihindari ya Bu cuaca ya. tidak bisa dihindari karena Pasti itu akan datang, adalah Bu. sudah ini alam ya. Iya, bawaan sering juga alam. kalau Iya. lagi hujan nggak bisa keluar Nggak nih, bisa Bu. keluar. Padahal kan aktivitas kita mau tidak mau suka tidak suka harus Iya. keluar, harus beraktivitas dan bersosialisasi dengan orang lain juga ya Bu. Iya. Nah biasanya nih Bu di musim pancaroba ini penyakit-penyakitnya apa aja nih Bu? Karena kan beda penyakit kadang-kadang beda penanganan juga nih. Ya, kalau di musim pancaroba ini Bapak, mungkin penyakit-penyakitnya banyak sekali yang timbul itu seperti flu. Seperti flu itu tadi benar seperti kata Bapak Kadis tadi, karena respon tubuh kita itu dengan musim pancaroba tadi, respon tubuh kita itu memberi respon biasa dengan cuaca-cuaca yang ekstrim tadi, daya tahan tubuh kita bisa menurun tadi, timbul flu. Flu itu bisa kita hindari dengan itu tadi Pak, dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan mengkonsumsi vitamin, itu bisa dihindari dengan seperti itu kalau kita flu. Kemudian ada lagi penyakit lain yang mungkin akan berdampak kepada masyarakat, bisa terjadinya kalau lingkungannya kotor atau bisa terjadinya demam berdarah, itu bisa kemungkinan terjadi dengan dampak dari musim pancaroba ini Bapak. Oh, berarti Iya. dia cuaca itu mempengaruhi Iya. perkembangbiakan dari Ya, dari nyamuk misalnya itu kalau tadi. misalnya banyak tersumbat itu Pak, di lingkungan-lingkungan drainasenya tidak Ya. tersumbat di drainasenya, itu sangat berpotensi sekali untuk nyamuknya yang berkembang biak di sana. Dengan nyamuk yang berkembang biak kita nggak tahu apakah ada nyamuk demam berdarah, itu harus kita hindari. Itu kemungkinan untuk Baik. demam berdarah itu bisa muncul di musim pancaroba ini. Baik, mumpung udah disenggol sedikit nih tentang demam berdarah, saya ingin ke Ya, Pak Denny, ke silakan. Pak Kadis nih. Sering ini kan terkadang musim ini kan mempengaruhi juga penyakit-penyakit lain, termasuk salah satunya adalah perkembangbiakan dari nyamuk demam berdarah dengue ya Pak, atau DBD sendiri. Di Bengkulu sendiri seperti apa Pak? Di musim pancaroba ini khususnya Pak? Ya, di musim pancaroba khususnya di bulan Januari ini sudah ada 8 kasus ya. 8 kasus demam berdarah di Kota Bengkulu. Jadi kami himbau untuk warga Kota Bengkulu untuk menjaga kebersihan lingkungannya. Jangan sampai ada air yang tergenang ya. Kemudian seminggu sekali minimal menguras bak mandi atau bak penampungan air. Kemudian kalau memang itu terbuka harus dikubur ya. Kalau memang nggak bisa dibuang, dikuburkan. Kemudian juga memasang kawat nyamuk ya. Kawat nyamuk di ventilasi. Kemudian juga kita kalau keluar, kalau memang perlu lotion, tempat yang ada banyak nyamuknya pakai lotion anti nyamuk. Kemudian kalau memang sudah ada 1 atau 2 orang dalam suatu RT ya, itu sudah terjangkit DBD, segera laporkan ke pihak puskesmas terdekat agar supaya bisa dilakukan fogging. Artinya ketika sudah merasa di tengah-tengah masyarakat ini udah mulai terjangkit udah mulai banyak ya Pak nyamuk-nyamuk yang mengganggu, bisa dihubungi ya Pak untuk Ya, bisa dihubungi untuk di fogging. Kita udah beberapa kali melakukan fogging di kota ini. Nah, ini informasi yang sangat penting ya, walaupun tidak secara langsung nih ya Pak, Ya. musim pancaroba ini berpengaruh terhadap nyamuk demam berdarah, cuman karena peralihan cuaca, nyamuk demam berdarah ini jadi tumbuh ya Pak? Ya, jadi nyamuk demam berdarah ini senangnya kan di air-air yang bersih ya, terutama air hujan, tempat-tempat yang tergenang ya. Misalnya ada penampungan atau ember atau baskom ataupun kira-kira tempat-tempat yang ini dia di situ yang dia berkembang biak ya. Berkembang biak, makanya kita harus segera membersihkan lingkungan, kemudian koordinasi dengan petugas kesehatan. Kalau memang ada penampungan air yang nggak mungkin dikuras ya kita berikan abate. Ya, agar supaya ya telurnya itu nggak jadi nyamuk, dia nggak sempat jadi nyamuk sudah mati. Baik. Gitu. Semakin menarik Bapak, walaupun tidak secara langsung dia berpengaruh terhadap tubuh, peralihan cuacanya, cuma dia berpengaruh terhadap nyamuk Timbulnya demam berdarah penyakit ini. Ya, kita akan break dulu Bapak Ibu. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.